Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Suarjono selaku dosen pembimbing dan yang saya hormati pula para dosen penguji yang sudah hadir pada sidang saya ini. Perkenankan, saya Rositalia Galusah Putri untuk memaparkan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Praktik Manajemen Laba pada Masa Pandemi COVID-19 dengan studi kasus pada perusahaan pemanufakturan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada 3 poin utama yang melatar belakangi penelitian ini. Investor sebagai pihak yang menanamkan modal atau dana ke perusahaan selalu ingin mengetahui bagaimana kondisi kinerja keuangan perusahaan melalui laporan keuangan. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja keuangan perusahaan adalah perolehan laba. Bottom line atau laba dianggap menjadi informasi paling penting dalam laporan keuangan untuk seluruh pemegang kepentingan. Melalui laba, investor dapat mengetahui apakah manajer mengambil keputusan finansial yang baik atau justru keputusan yang dirumuskan membuat perusahaan mengalami kesulitan finansial. Kondisi tersebut juga didukung dengan adanya teori keagenan. Yang kedua, adanya masa pandemi COVID-19. COVID-19 membuat kondisi ekonomi makro Indonesia bahkan di seluruh dunia mengalami penurunan, sehingga mempengaruhi kinerja keuangan berbagai industri perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini memilih jangka waktu tahun 2019 hingga 2020 sebagai tahun terjadinya pandemi COVID-19. Penelitian ini juga didasarkan pada studi kasus oleh Carolina yang mengatakan bahwa sektor pemanufakturan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kegiatan ekspor, meningkatkan investasi, dan penyerapan tenaga kerja yang besar. Secara spesifik, penulis menggunakan objek penelitian yaitu pemanufakturan barang konsumsi karena industri ini menjadi industri yang dapat dikatakan tahan terhadap krisis karena masyarakat tetap membutuhkan barang konsumsi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga peneliti ingin mengetahui apakah kondisi kinerja keuangan industri pemanufakturan barang konsumsi memiliki pengaruh pada intensitas praktik manajemen laba yang mungkin dilakukan oleh manajer. Ketiga, menurut Roger dan Stocken menyebutkan bahwa manajer khawatir kehilangan pekerjaan mereka di masa-masa sulit atau di masa-masa tekanan finansial mereka, sehingga manajer biasanya akan memberikan perkiraan yang sangat optimis dan menjanjikan untuk memulihkan kondisi keuangan yang baik. Kondisi kesulitan keuangan akan membuat manajer berpikir 2 kali dalam mengalokasikan beban-beban operasionalnya yang dapat atau yang nantinya dapat mempengaruhi perolehan laba bersih di akhir. Menurut Haley dan Wahlen, manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan pengaruhnya untuk secara sengaja mengubah kebenaran dan kewajaran suatu laporan keuangan dengan tujuan menyembunyikan kondisi ekonomi yang sebenarnya atau memperoleh keuntungan pribadi dari hasil kontrak yang mengandalkan angka akuntansi. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini berusaha menganalisis perilaku manajemen laba yang didorong oleh adanya kondisi kesulitan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 hingga 2020, dengan fokus pada perusahaan pemanufakturan barang konsumsi. Selama masa pandemi, kondisi ekonomi makro Indonesia mengalami penurunan atau terjadi kontraksi ekonomi yang mengakibatkan penurunan kualitas kinerja keuangan industri-industri di Indonesia. Akan tetapi, penurunan kualitas kinerja tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kesulitan keuangan, seperti yang dijelaskan oleh Altman dalam definisi financial distress. Hal tersebut karena Altman menggambarkan perusahaan yang mengalami financial distress adalah perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan atau perusahaan yang memang sedang benar-benar mengalami kebangkrutan. Altman dalam penelitiannya juga memasukkan data-data perusahaan yang notabene sedang mengalami kebangkrutan pada masa itu. Sedangkan di dalam penelitian ini, peneliti tidak mengetahui apakah perusahaan-perusahaan dalam data penelitian ini sedang mengalami kebangkrutan, karena tujuan penelitian ini adalah tidak untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan,
tetapi untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan dengan mengadopsi model regresi Altman. Oleh karena itu, konteks kesulitan keuangan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan dengan model Altman yang nantinya akan dihubungkan dalam praktek manajemen laba perusahaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan intensitas atau magnitude praktik manajemen laba pada kelompok perusahaan pemanufakturan barang konsumsi di Indonesia selama masa pandemi, yang mana pengelompokan perusahaan akan dilakukan berdasarkan kinerja keuangan perusahaan dengan pengukuran model Z-score Altman. Peneliti tidak meneliti arah hubungan antara variabel. Yang dimaksud adalah arah positif atau negatif yang menunjukkan kecenderungan manajemen laba dengan menaikkan atau menurunkan laba. Hal ini karena peneliti ingin menguji intensitas atau magnitude praktik manajemen laba, bukan arah positif atau negatif dalam melakukan manajemen laba. Ada 3 manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, memberikan wawasan tentang pengaruh antara kondisi keuangan perusahaan dan besarnya perbedaan intensitas dalam praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Pemahaman yang lebih baik tentang kesulitan keuangan dapat membantu pembaca mencegah biaya yang tidak terduga atau biaya berbahaya, sehingga mereka dapat melakukan kontrol kerusakan yang tepat jika perusahaan benar-benar menghadapi kesulitan. Yang kedua adalah memberikan wawasan terkait penggunaan model prediksi kebangkrutan dan kesulitan keuangan yang masih sering keliru pada penelitian-penelitian lain. Kekeliruan terjadi karena masih banyak peneliti yang menggunakan persentil ke 2,99 milik Altman untuk kategorisasi kelompok perusahaan mereka. Padahal, angka tersebut diperoleh dari data Altman yang memasukkan perusahaan yang notabene benar-benar sedang mengalami kebangkrutan, sehingga kondisinya berbeda dengan data peneliti yang bersangkutan. Yang ketiga, penelitian ini dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan para pembaca ketika mereka berhadapan dengan kontrak, kompensasi, investasi, atau kegiatan lain yang didasarkan pada laporan keuangan. Ruang lingkup dan batasan dalam penelitian ini hanya pada perusahaan industri pemanufakturan barang konsumsi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2020 dengan beberapa kriteria yang sudah ditetapkan. Kemudian, penelitian ini dilakukan untuk memahami pengaruh kesulitan keuangan dengan praktek manajemen laba. Kondisi kesulitan keuangan perusahaan dianalisis dengan menggunakan penilaian Z-score Altman dengan data perusahaan sampel penelitian, bukan data peneliti milik Altman, sehingga penetapan kelompok perusahaan tidak didasarkan pada persentil ke 2,99 Altman, tetapi berdasarkan nilai median dari Z-score sampel penelitian ini. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori dari penelitian ini yang pertama, teori keagenan. Jensen dan Mackling mengartikan teori keagenan sebagai suatu hubungan agensi di mana terdapat kontrak antara prinsipal yang melibatkan seorang agen, yaitu manajemen, dalam melakukan pengambilan keputusan maupun melakukan kewajibannya. Menurut Bendixen, teori keagenan berasumsi bahwa manajer akan berperilaku oportunistik jika kepentingan mereka bertentangan dengan kepentingan prinsipal, yaitu pemilik atau investor. Manajer sebagai agen memiliki kepentingan untuk memperoleh insentif atau bonus atas kinerjanya. Perolehan insentif ini diberikan berdasarkan kualitas kinerjanya dalam pengelolaan finansial perusahaan. Apabila perusahaan dapat memberikan pengembalian yang tinggi kepada investor, artinya kinerja finansial keuangan baik, sehingga manajer berkesempatan untuk mendapatkan insentif jangka pendek yang cukup tinggi. Oleh karena itu, untuk kepentingannya, manajer akan cenderung dalam tanda kutip mempercantik kinerja keuangan perusahaan, salah satunya dengan melakukan manipulasi laba. Sedangkan kepentingan dari pemilik, yaitu prinsipal, adalah menciptakan nilai perusahaan yang tinggi agar mereka mendapatkan keuntungan yang besar atas investasi yang telah ditanamkan. Pemilik dalam hal ini adalah investor memiliki harapan atas pengembalian investasi mereka di perusahaan. Mereka memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada agen, yaitu manajemen, untuk mengelola operasional perusahaan sehingga dapat
menghasilkan kekayaan perusahaan yang maksimal. Teori keagenan ini menginformasikan adanya dua pihak dalam pengelolaan organisasi dengan kepentingan yang berbeda, sehingga tidak jarang timbul adanya konflik kepentingan atau agency konflik. Landasan teori yang kedua adalah financial distress. Platt and Platt menjelaskan bahwa kondisi kesulitan keuangan suatu perusahaan berbeda dengan suatu kebangkrutan. Kesulitan keuangan terjadi akibat dari adanya pemilihan kebijakan keuangan yang buruk oleh manajemen dan kegagalan manajemen dalam pelaksanaan rencana operasional perusahaan. Sedangkan Warner mengatakan bahwa kebangkrutan adalah suatu keadaan di mana suatu perusahaan tidak dapat membayar atau mencapai kesepakatan dengan kreditornya di luar pengadilan. Hotchkiss mengatakan bahwa perusahaan dapat menyelesaikan masalah financial distress dengan menggunakan mekanisme yang efisien. Mekanisme atau metode alternatif yang disebutkan diantaranya dengan restrukturisasi utang dan reorganisasi informal di pasar modal serta aset real. Selain itu, penerapan struktur tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi tingkat financial distress atau kondisi kesulitan keuangan. Dalam memilih berbagai metode tersebut, perusahaan dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah perilaku manajemen. Oleh karena adanya pemahaman dan pengetahuan mendasar mengenai kondisi kesulitan keuangan dan manajemen laba, peneliti merumuskan hipotesis yang selaras dengan penelitian Champa dan Camacho Minano yang menegaskan bahwa manajemen cenderung menaikkan laba dalam jumlah yang besar untuk perusahaan yang tidak sehat. Tujuannya adalah untuk menutupi kinerja finansial buruk mereka. Hal tersebut karena penelitian ini dilakukan selama masa pandemi. Penelitian ini mengukur intensitas praktik manajemen laba tanpa melihat arah hubungan seperti penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti berekspektasi bahwa perusahaan yang memiliki kinerja keuangan buruk selama masa pandemi memiliki intensitas atau tendensi untuk melakukan manajemen laba karena adanya teori keagenan yang membuat manajer memiliki tanggung jawab untuk melaporkan laporan keuangan dengan baik, serta adanya sikap opportunistic manager yang memiliki hubungan positif dengan manajemen laba. Menurut Alamanda, sikap oportunistik ini ditandai dengan adanya tingkat profitabilitas perusahaan dan arus kas bebas. Semakin tinggi keuntungan atau perolehan laba bersih perusahaan dan semakin rendah nilai arus kas bebas, manajer memiliki tendensi yang lebih tinggi untuk melakukan manajemen laba. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis penelitian bahwa manajer yang perusahaannya sedang mengalami tekanan atau kesulitan keuangan akan melakukan manajemen laba dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan manajer yang perusahaannya tidak sedang mengalami kesulitan keuangan. Yang berikutnya adalah bagian metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, website perusahaan, dan Osiris database. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah accrual discretionary atau yang akan disingkat DACC sebagai proksi untuk mengukur manajemen laba. Model DACC yang akan digunakan adalah Modified Jones Model yang digunakan oleh Deco et al. Tahun 1995. Dalam pengukuran DACC, diperlukan nilai expected atau estimated accruals sebagai pengurang dari total accruals. Untuk mencari nilai expected accruals, peneliti menggunakan sampel penelitian dengan data poin sebelum tahun penelitian, yaitu tahun 2014 hingga 2018. Penelitian ini bertujuan untuk melihat intensitas atau magnitude praktik manajemen laba pada masing-masing kelompok perusahaan dengan menggunakan DACC sebagai proksi manajemen laba. Oleh sebab itu, nilai DACC pada penelitian ini akan menggunakan nilai mutlak atau absolut, karena dalam penelitian ini tidak dilakukan pemisahan manajemen laba yang menaikkan laba atau menurunkan laba. Dengan begitu, nilai DACC yang negatif tidak mengartikan bahwa nilai tersebut rendah karena penelitian ini mengukur intensitas, bukan arah.
Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah kategori kesulitan keuangan yang pengelompokannya didasarkan pada hasil Z-score-Altman dengan sampel penelitian, yang menghasilkan adanya dua kelompok perusahaan, yaitu perusahaan kinerja kurang baik dan perusahaan kinerja normal. Dalam pengelompokan perusahaan berdasarkan nilai Z-score-Altman, peneliti tidak menggunakan batas persentil ke 2,99 milik Altman, tetapi peneliti menggunakan nilai median dari hasil Z-score sampel penelitian. Hal ini karena peneliti menggunakan data-data perusahaan di Indonesia yang tidak diketahui apakah perusahaan sampel penelitian benar-benar sedang mengalami kebangkrutan, atau tidak karena tujuan penelitian adalah bukan untuk memprediksi kebangkrutan, tetapi menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, peneliti hanya mengadopsi model regresi Z-score-Altman untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan pada sampel penelitian ini. Yang selanjutnya, pada penelitian ini, seluruh perusahaan pemanufakturan barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada periode 2019 hingga 2020 merupakan populasi penelitian. Akan tetapi, peneliti hanya mengambil perusahaan yang masuk dalam kriteria pemilihan sampel penelitian. Dari total 58 perusahaan yang tercatat di BEI, peneliti mengambil 52 perusahaan pemanufakturan barang konsumsi yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Adapun teknis analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif, uji normalitas distribusi, uji homogenitas variansi, dan uji T independen untuk menguji signifikansi perbedaan min dua kelompok. Yang selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Terlihat pada tabel statistik deskriptif bahwa nilai median Z-score adalah 3,197, yang berarti perusahaan dengan nilai Z-score di atas median akan dikategorikan sebagai perusahaan dengan kinerja finansial yang normal. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai Z-score di bawah median akan dikategorikan sebagai perusahaan dengan kinerja finansial kurang baik. Terlihat juga pada tabel bahwa secara deskriptif, mu KB DACC artinya nilai min DACC pada perusahaan yang kinerja finansialnya kurang baik atau buruk memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan mu NO DACC. Artinya nilai min DACC pada perusahaan yang kinerja finansialnya normal. Artinya terdapat indikasi bahwa secara deskriptif hipotesis terdukung. Untuk meyakinkan perbedaan min tersebut harus diuji secara statistis. Dengan kata lain, walaupun secara deskriptif min kelompok perusahaan yang underperform atau kinerja kurang baik memiliki nilai DACC lebih tinggi sehingga memberi indikasi adanya perbedaan, namun perlu diuji apakah perbedaan min tersebut secara statistis signifikan untuk memberi indikasi adanya perbedaan. Untuk menguji signifikansi perbedaan rata-rata dua kelompok, peneliti menggunakan uji T independen. Akan tetapi, perlu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas variansi atau Levin test sebagai syarat dilakukannya uji T independen. Berikut adalah hasil uji normalitas distribusi dan hasil uji homogenitas variansi. Dari dua tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal dan memiliki variansi yang sama atau homogen karena nilai signifikansinya melebihi alfa 0,05. Yang selanjutnya masuk ke hasil uji T independen untuk menguji signifikansi perbedaan dua min. Setelah dilakukan pengujian SPSS, diketahui bahwa hasil uji Levin atau Levin test menunjukkan angka F sebesar 0,855 dengan p-value sebesar 0,357. Artinya bahwa variansi kedua kelompok secara statistis tidak signifikan perbedaannya, atau dapat dikatakan bahwa variansi data sampel homogen. Oleh karena itu, interpretasi hasil uji T independen akan didasarkan pada baris equal variances assumed. Penelitian ini menggunakan one tail
karena distribusi nilai DACC bersifat mutlak atau absolut. Hasil uji T independen dapat dilihat pada tabel, di mana nilai T pada tabel menunjukkan angka 2,098 dengan signifikansi 0,019. Maka secara statistis terdapat perbedaan min, karena tingkat signifikansi menunjukkan angka yang lebih rendah dari alfa 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari hasil pengujian bahwa hipotesis didukung secara empiris. Masuk ke bagian kesimpulan, dari hasil pengujian statistis dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini terdukung secara statistis. Selain itu, perbedaan min dua kelompok secara statistis signifikan, karena nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi atau alfa. Hal ini menunjukkan adanya intensitas yang berbeda untuk melakukan manajemen laba antara perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan, di mana perusahaan yang kinerja keuangannya kurang baik memiliki intensitas yang lebih tinggi untuk melakukan manajemen laba daripada perusahaan yang kinerja keuangannya normal. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa perusahaan yang mengalami distress akan cenderung melakukan manajemen laba dengan arah yang berbeda, apakah menurunkan atau menaikkan laba. Akan tetapi, penelitian ini tidak melihat arah hubungan manajemen laba dengan kondisi kesulitan keuangan, karena peneliti menggunakan intensitas praktik manajemen laba, sehingga peneliti tidak membedakan praktik manajemen laba yang menurunkan atau menaikkan laba. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya yang pertama, peneliti menggunakan Altman Z-score untuk mengukur financial distress perusahaan yang menggambarkan kondisi kesulitan keuangan perusahaan. Terdapat pengukuran lain yang mungkin akan menghasilkan analisis yang berbeda terkait dengan tingkat kesehatan perusahaan. Yang kedua, model estimasi DACC tidak menggunakan data poin yang cukup. Artinya, data poin yang digunakan itu dalam bentuk tahunan, bukan bulanan atau kuartalan. Sehingga perolehan non-discretionary atau expected earning-nya belum tentu menggambarkan nilai yang real atau actual. Yang ketiga, adanya keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data penelitian. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan pemanufakturan barang konsumsi, yang dapat berimplikasi pada hasil penelitian ini belum tentu sama untuk sampel perusahaan yang lain. Dan penelitian ini belum tentu juga dapat menggambarkan keadaan di luar objek yang diteliti. Dengan adanya keterbatasan tersebut, peneliti mengajukan beberapa saran. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dapat digunakan sampel perusahaan dengan industri yang berbeda dan pengambilan periode waktu yang lebih panjang. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan bukti yang lebih luas sehingga hasil penelitian dapat diandalkan dan lebih merefleksikan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pengukuran lain untuk menilai kesehatan perusahaan dan model pengukuran lain untuk manajemen laba sehingga dapat meneliti konsistensi hasil penelitian ini. Yang terakhir, untuk implikasi, hasil penelitian ini dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan ketika berhadapan dengan kontra, kompensasi, investasi, atau kegiatan lain yang berdasarkan atau didasarkan pada laporan keuangan. 3 pengguna utama laporan keuangan yaitu investor, pemberi pinjaman, dan kreditur mungkin dapat memahami atau mendeteksi adanya praktik manajemen laba tertentu ketika perusahaan mengalami kondisi keuangan tertentu dan pada saat yang sama dapat membantu perusahaan untuk menganalisis sumber tekanan finansial yang terjadi serta dapat melakukan tindakan pencegahan atau penanganan yang diperlukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.